Pada episode ini kita akan kembali menuju daerah kuno di antara Mesir dan Mesopotamia yang sudah kita bahas di video-video mozaik kehidupan sebelumnya. Yang berbeda adalah pada kesempatan ini mozaik kehidupan akan mencoba membawakan kisah epik wilayah Kanaan dari sebelum Masehi hingga masa ini. Kanaan adalah istilah kuno untuk wilayah yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Dinamai Kanaan merujuk pada Kanaan bin Ham bin Nuh sebagai bapak bangsa Kanaan. Lokasi Kanaan ini selama ribuan tahun dari sebelum Masehi bahkan hingga hari ini menjadi bulan-bulanan perebutan kekuasaan dari berbagai suku, bangsa, negara maupun kekaisaran-kekaisaran besar yang ada di sekelilingnya. Secara geografis, Kanaan bukanlah wilayah yang kaya akan hasil bumi, bukan pula sebagai wilayah yang subur, melainkan sebagai wilayah yang paling diperebutkan karena lokasi strategis Kanaan secara geografis. Inilah alasan utama kenapa lokasi ini sangat rawan berganti kekuasaan. Dari awal dinasti-dinasti Babilonia kuno dan kerajaan Mesir hingga kerajaan Romawi saling berebut untuk menguasai wilayah ini. Lokasi yang terletak di persimpangan antara wilayah-wilayah subur di utara dan kerajaan Mesir di sekitar Sungai Nil, selain sebagai rute utama pasukan militer dan perdagangan antar negara yang mengharuskan melewati wilayah ini, memungkinkan kerajaan yang menguasainya untuk menarik pajak serta mengambil keuntungan secara politik dan ekonomi. Menguasai Kanaan sebagai wilayah jajahan bukanlah hal yang mudah. Topografi yang sangat curam dan cuaca ekstrim membelah Kanaan menjadi dua wilayah yang sangat kontras antara pesisir yang subur di barat dan padang pasir tandus di sebelah timur. Daerah kering disebabkan oleh pegunungan tinggi bukitan yang menghalangi curah hujan menuju gurun pasir luas Syria. Belum lagi belahan sungai Jordan sebagai salah satu topografi terekstrim di dunia yang mengarah menuju Laut Mati, di mana airnya 6 kali lebih bergaram dari air laut. Tentunya penggunaannya sangat terbatas atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Tantangan lain untuk menguasai daerah tersebut. Pada masa lalu, Kavaleri dan infanteri akan kesulitan untuk memetakan strategi dan menjaga wilayah jajahannya. Tak heran, meski wilayah ini secara strategis menjanjikan, akan tetapi kesulitan dan tantangan untuk menjaga agar tidak jatuh ke tangan musuh sangatlah sulit, menyebabkan tak henti-hentinya Kanaan menjadi bulan-bulanan perebutan negara-negara besar. Kota seperti Yerusalem, Lakis, Samaria, dan Hebron menjadi lokasi strategis untuk dikuasai karena lokasinya sangat sulit untuk dikepung. Tak terkecuali penduduknya yang harus selalu kehilangan rasa aman sepanjang masa dari sebelum Masehi hingga masa modern ini dengan berbagai macam alasan perebutannya. Orang-orang Kanaan. Faktanya, tidak semua orang Kanaan adalah Yahudi. Bahkan, Yahudi muncul setelah zaman Nabi Ibrahim. Menurut rekaman sejarah, pada awalnya ada dua peradaban berupa kerajaan yang terbentuk pada milenium kedua 2000 sebelum Masehi, yaitu Ammonite dan Moabite di sebelah timur. Yang pada masa milenium selanjutnya banyak sekali kerajaan-kerajaan muncul yang ada di wilayah Kanaan, seperti Aram di sebelah utara yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Amori atau Amorite, Judah, Israel, dan Edom. Kanaan menjadi bumi Israel ketika Daud dan Sulaiman alaihi wassalam menjadi raja. Dua ras suku Amun dan Moab tidak diakui oleh bangsa Israel sebagai bagian dari mereka. Ini diperjelas dari kutipan Misanah, salah satu literatur pertama Yahudi. Laki-laki Ammonite dan Moabite tidaklah termasuk orang Yahudi selamanya, akan tetapi perempuan mereka diterima untuk menjadi Yahudi. Meskipun mereka juga berbahasa Aram, keturunan Yahudi pada awalnya didasarkan oleh keturunan dari ayah dan ibu, lalu orang-orang yang beragama Yahudi. Akan tetapi kemudian pada akhirnya hanya yang berayah orang Yahudilah yang disebut Yahudi asli.
dan harus mengikuti ajaran Yahudi atau Judaisme. Lalu dari manakah bangsa Yahudi? Berdasarkan etnis, Yahudi berasal dari keturunan Eber, nama lain dari Ibrani, yang sekarang menjadi nama penamaan bahasa Ibrani. Ibrani adalah nama lain dari Yakub alaihi salam, anak Ishak alaihi salam, anak Ibrahim alaihi salam. Sedangkan nama Yahudi dari Yehuda, anak Yakub alaihissalam, yang dinamai Yahudi karena Yehuda adalah yang paling banyak keturunannya dari 12 bersaudara anak Yakub. Aturan orang Yahudi bahwa Yahudi adalah ras mengikuti kepercayaan Judaisme, perjanjian Allah dengan bangsa Yahudi. Maka secara etnis seseorang keluar dari Yahudi apabila mereka keluar dari ajaran Judaisme. Pada masa modern orang Yahudi berada di Palestina, sebagian besar sisanya tinggal di Eropa, dan kelompok minoritas lain tersebar di seluruh Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Australia. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia, kota Ur di Mesopotamia, menuju Kanaan bersama Azhar ayahnya, dan Nabi Lut saudaranya yang diutus menuju Sodom, sedangkan beliau dan istrinya menuju Hebron. Ya, Hebron yang kita gunakan sebagai nama branding produk kaos kita berdiri sejak tahun 2019. Kami menamai nama ini sebagai lambang dakwah Nabi Ibrahim pada masa awal, sebagai doa agar usaha kami ini memiliki unsur dakwah. Jadi siapa yang pengen bikin kaos, seragam, dan lain-lain, kami siap menjadi mitra produksi Anda. Hebron Kaos, feel the need, feel the heritage. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Kanaan. Sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi, beliau alaihissalam harus menghadapi seorang raja penyembah api. Dan kemudian dari keturunan beliaulah Bani Israel. Sedang saudara beliau Nabi Lut harus menghadapi kaum Lut atau Sodom yang selanjutnya dibinasakan. Pada masa selanjutnya, penghuni Kanaan terdiri dari orang-orang pribumi, bangsa Mesopotamia, Makedonia, Roma, Mesir, Arab, dan lainnya yang entah bagaimana karena silih berganti kekuasaan, pergantian agama dan budaya, serta pengaruh hegemoni bangsa yang menguasai, membuat ras bercampur begitu homogen, sehingga pada masa modern ini kita akan lebih masuk akal jika membagi penduduk Kanaan menurut agama, kecuali bangsa Israel yang masih setidaknya sebagai ras yang utuh, meski mengalami percampuran juga. Akan tapi ras Yahudi adalah ras yang hingga saat ini menjadi ras paling rasis di dunia, dalam artian menjadikan ras sebagai tolak ukur utama berkehidupan, beragama, dan berbangsa. Dipercaya bahwa Yeriko, salah satu kota di Kanaan, merupakan kota tertua di dunia. Arkeolog telah menggali puing-puing dari 20 penghunian berurutan di Yeriko. Desa pertama di tempat ini ditemukan oleh arkeolog, dan 3 permukiman berbeda telah ditaksir ada di dekat lokasi itu selama lebih dari 11.000 tahun. Sekitar tahun 9000 sebelum Masehi. Dalam sejarah dunia, posisi itu bertempat di sekitar rute utara Laut Mati. Pada masa awal dinasti peradaban Mesir awal, Mesir menganggap Kanaan sebagai wilayah strategis, sehingga bangsa Mesir pertama kali menyerang Kanaan tepat di wilayah yang sekarang menjadi Gaza, membangun benteng di tempat tersebut yang kemudian direbut oleh pribumi pesisir, orang-orang Filistin, yang menjadi dasar nama negara Palestina sekarang. Di tahun sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, terekam sejarah terbentuknya beberapa kota besar di Kanaan, kota En-Sur, Megiddo, dan Jericho. Kemudian terjadi urbanisasi besar-besaran pada masa perunggu, di mana kota Hazor menjadi kota utama setelah itu. Selanjutnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi, kota Ashdod dan Askelon menjadi kota besar di pesisir, sedang Lakis, Yerusalem, dan Hebron menjadi kota utama daerah pegunungan.
Seorang raja Mesir, Senusret III, melakukan kampanye pertama merebut daerah Kanaan sebelah selatan, memaksa kerajaan-kerajaan kecil di Kanaan selatan untuk membayar upeti. Sementara itu di bagian utara, kerajaan Amori Katna menjadikan Hazor sebagai wilayah jajahan. Karena tekanan ini, masyarakat Kanaan bermigrasi besar-besaran ke wilayah Sungai Nil di Mesir Utara dan membentuk masyarakat Hyksos. Nah, ini yang juga kita bahas di peradaban Mesir kuno, ya kan? Yang belum nonton, check it out. Hyksos ini sempat memerintah Mesir selama 1 abad, menggulingkan kekuasaan Raja Mesir kuno di sekitar tahun 1650 sebelum Masehi sampai 1550 sebelum Masehi. Yang menurut salah satu teori, Nabi Yusuf alaihissalam hidup di zaman pemerintahan ini. Ada kedekatan antara bangsa Palestina dan Hyksos karena mereka satu keturunan di masa kuno dari bangsa yang hidup di wilayah Kanaan. Hubungan bangsa Hyksos dan Kanaan sangat dekat sehingga terjadi banyak migrasi pada masa ini. Kemudian orang-orang Hyksos diusir oleh dinasti 18 Mesir. Oleh sebab itu, di masa mendatang para Firaun sangat memperhitungkan orang-orang Kanaan. Mesir memastikan kejadian tersebut tidak terjadi kedua kalinya. Firaun selanjutnya selalu memprioritaskan penguasaan atas seluruh wilayah Kanaan. Orang Israel yang tersisa dari pengusiran-pengusiran Hyksos oleh Firaun Mesir inilah yang nantinya diperbudak oleh Firaun Ramses II, yang kemudian diutuslah Nabi Musa menyelamatkan bangsa Yahudi menyeberangi Laut Merah. Pada masa 1500 sampai 1000 sebelum Masehi, di sekitar masa ini tepatnya diawali pada masa Thutmose III 1479 sampai 1425 sebelum Masehi, kakeknya Akhenaten yang sudah juga kita bahas videonya. Nonton kalau belum. Mulai banyak pemberontakan pada masa Thutmose III ini. Terjadi perang Megiddo di lembah Yizreel tahun 1457 sebelum Masehi. Adalah perang pra-Masehi yang terekam sebagai perang besar paling awal dalam sejarah yang tercatat secara utuh mengenai jumlah kematian dan kerugian dari kedua belah pihak. Megiddo adalah jalur utama menuju lembah Yizreel, berada di persimpangan pertemuan semua wilayah Kanaan. Mengenai Megiddo, kalaulah Kanaan sebagai wilayah persimpangan antar negara, Megiddo adalah persimpangan jalan antar wilayah-wilayah di Kanaan. Gimana? Sesuatu yang terpenting dari yang penting, kan? Nah, di sini tempat yang sama di mana raja-raja kuno, tentara salib, serta tentara muslim berperang untuk menorehkan sejarah dan bahkan bangsa Mongol yang menguasai timur dan barat yang sebelumnya tak terkalahkan, undisputed, undefeated, harus tunduk dikacangi di lokasi itu pada pertempuran Ain Jalut. Yang uniknya, setelah kekalahan itu menandai kemerosotan bangsa Mongol pada masa selanjutnya. Pada masa selanjutnya terpecah hingga hancur tanpa sisa. Raja Saul Tolut, yang dalam Islam disebut Raja Tolut, dikalahkan oleh bangsa Palestina dan meninggal di tanah itu. Kemudian digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Salahuddin al-Ayyubi dan Napoleon Bonaparte yang berhasil menguasai wilayah Kanaan. Keduanya adalah pemenang perang di daerah itu. Di tahun 1918 Kekaisaran Turki dan Kerajaan Inggris bentrok di tempat itu dan diakhiri dengan kemenangan Inggris. Alhasil perang itulah yang menjadi awal runtuhnya kekhalifahan Utsmani, di mana selanjutnya kekhalifahan Utsmani selalu kalah dan akhirnya bubar. Dari situ dapat kita simpulkan, pemenang wilayah ini adalah pemenang wilayah Kanaan dan menandai kebesaran kerajaan sebagai negara yang dikdaya. Menaklukkan lembah ini adalah pencapaian besar, sedang kekalahan di tempat ini sering menandai kemerosotan dan hancurnya sebuah bangsa.
Menurut Injil, perang terakhir Armageddon akan terjadi di lembah Yezreel dekat Megiddo. Yang kata Megiddo itu sendiri adalah kata lain dari Armageddon. Disinilah raja-raja Mesir, di tempat inilah mereka membangun benteng pertahanan untuk menjaga jalur Horus yang sangat penting bagi mereka. Meski dengan pemberontakan yang tanpa henti, perang di mana-mana yang juga harus dibantu melalui politik dan diplomasi terhadap bangsa Hiti, Assyria, juga Babilonia. Dengan benteng ini, Mesir mampu menguasai Kanaan selama 350 tahun. Pada masa ini, antara abad 15 sampai 1010 Masehi, Mesir yang menguasai wilayah Kanaan harus bersinggungan langsung dengan bangsa Mitanni. Terjadi perebutan wilayah terus-menerus di daerah Kanaan Utara yang selanjutnya berakhir dengan diplomasi kedua negara. Keduanya pada akhirnya saling mengawinkan raja dan ratu satu sama lain, seperti pernikahan Ratu Amiti, Putri Girgipa, Tadukipa, serta Kia. Persahabatan, perdagangan, serta hubungan diplomatik lainnya. Masa ini teritorial batas kedua negara dikukuhkan. Namun diawali pada masa Akhenaten yang sudah kita bikin videonya di sini. Nonton ya, check it out. Kemerosotan Mesir dianggap sebagai kesempatan emas oleh bangsa Hitit untuk menyerang Mitanni. Kemudian saat Mesir kembali pulih dari keterpurukan, Mesir menyerang bangsa Hitit. Pertempuran di Kades, keduanya mengklaim kemenangan dan berakhir perjanjian damai. Jika melihat pembagian wilayah setelahnya, kekuasaan Mesir yang tetap dan bukti wilayah kerajaan Hitit membentang dari Anatolia hingga perbatasan Asyur, yang dimana ekspansi orang-orang Hitit, orang-orang Het harus terhenti karena mampu ditahan oleh bangsa Asyur. Dapat dipastikan pemenangnya adalah bangsa Hitit atas Mesir. Pada masa ini terdapat juga perjanjian damai antara empat kerajaan besar. Perjanjian damai bertanggal 1259 sebelum Masehi antara Mesir, Asyur, Babilonia, dan Hitit. Selanjutnya terjadi kejatuhan masa perunggu. Di masa ini sekitar 1200 sampai 1150 sebelum Masehi, ketika semua peradaban jatuh, kemunduran hampir di seluruh sektor kehidupan di berbagai wilayah di dunia secara bersamaan. Kayaknya kita bisa bahas tentang ini di video lain mungkin. Ya. Singkatnya, ada satu masa di mana terjadi serangan besar-besaran di berbagai kota. Secara hipotesa dilakukan oleh orang-orang laut yang menyerang Anatolia, Syria, Phoenicia, Kanaan, Siprus, dan Mesir, menandai akhir masa perunggu. Ini terjadi di masa Ramses III. Bisa jadi ini semacam efek domino dari terbelahnya Laut Merah. Bisa jadi. Pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, terbentuklah komunitas bangsa Israel di Yeriko yang disebut-sebut sebagai kota pertama di dunia tadi. Digambarkan dalam Alkitab Ibrani sebagai kota pohon palem. Banyak sumber-sumber air di dalam dan sekitar kota ini, menarik orang-orang untuk menghuninya selama ribuan tahun. Dikenal dalam tradisi Yudeo-Kristen sebagai tempat terjadinya pertempuran Yeriko yang memastikan penghunian orang-orang Israel di tanah Kanaan. Ketika sampai di sana, selepas keluar dari Mesir di bawah pimpinan Yosua bin Nun, pengganti Musa alaihissalam, dan merebut kota itu dari penguasa Yeriko. Kanaan pada masa selanjutnya menjadi rumah Bani Israel. Masa kejayaan Bani Israel terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah era Nabi Sulaiman, kerajaan tersebut terpecah dua. Kerajaan Israel di utara yang beribu kota di Samaria, dan kerajaan Yudea di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Kerajaan utara tak bertahan lama dan jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi. Diserang oleh bangsa Assyria. Sargon yang memimpin serangan tersebut mengklaim dalam catatan-catatan sejarah Asyur bahwa ia mengangkut 27.290
penduduk dari Samaria, ibu kota Israel Utara, ke Babilonia. Para penduduk yang baru muncul di wilayah itu. Mereka menyembah dewa-dewa mereka sendiri. Wilayah yang mulanya jarang penduduknya itu menjadi tempat binatang-binatang buas yang berbahaya. Mereka meminta kepada Raja Asyur untuk mengirimkan para imam Israel mengajari mereka menyembah dewa di wilayah itu agar tidak diganggu dan terhindar dari mara bahaya. Raja kerajaan Asyur kemudian mengirim kembali imam Yahudi untuk mengajari mereka. Hasilnya adalah ajaran sinkretistik. Mereka menyembah Tuhan Yahweh seperti bangsa Yahudi, tetapi mereka juga melayani dewa-dewa mereka sendiri. Sebagian orang Samaria tersebut mengklaim diri sebagai keturunan orang Israel dari kerajaan utara yang lolos dari deportasi dan pembuangan. Sedangkan kerajaan Yudea bertahan lebih lama. Masa ini bangsa Yahudi masih mendiami Kanaan sebelah selatan dan baru bubar pada tahun 586 sebelum Masehi saat dihancurkan oleh Nebukadnezar. Inilah kehancuran pertama bangsa Yahudi. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman alaihimussalam. Sebelum bubarnya kerajaan Yudea, raja-raja antara lain menyembah berhala bernama Baal, dewa bangsa Kanaan. Mereka juga menyiksa dan memenjarakan nabi-nabi yang diutus memperingatkan mereka seperti Yeremia, Armia, dan Ilyas, Elia. Nabi lainnya mereka bunuh seperti Nabi Syu'ya. Kisah ini dituliskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. Wa inna Ilyasa laminal mursalina idh qala liqaumihi ala tattakuna atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabb abaukumul awwalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan bagi bangsa Israel terdapat dalam Torah. Pernyataan tersebut tertulis dalam Mazmur 37:29. Orang-orang soleh akan mewarisi tanah suci dan tinggal di sana selamanya. Pernyataan senada juga terdapat dalam ayat-ayat lain di kitab Mazmur bab 37. Ternyata dikonfirmasi oleh Al-Quran, akan tetapi tidaklah seperti yang dipercayai orang-orang Israel pada masa ini. Pada surat Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhil Mahfuz al-Dzikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Alhasil ketika Bani Israel meninggalkan perilaku soleh, mereka terusir dari tanah suci. Pengusiran pertama pada surat ini terjadi setelah Nebukadnezar, Raja Babilonia, menghancurkan Yerusalem pada 585 sebelum Masehi. Kembali lagi bangsa Yahudi diasingkan ke daerah Babilonia. Tercatat dalam Taurat dan sejarah Assyria bahwa berulang kali serangan bangsa Babylon atau Asyur terhadap bangsa Yahudi. Berulang kali pula bangsa Yahudi diusir dari Kanaan. Raja Persia Cyrus menaklukkan Babilonia pada 550 sebelum Masehi. Ia mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah air. Pada tahun 515 sebelum Masehi, Yahudi kemudian membangun Bait kedua yang diresmikan sebagai periode persemakmuran kedua Yahudi. Semasa itu Yahudi membangun kekuatan-kekuatan baru dan berhasil membuat komunitas Yahudi hidup kembali, memperbanyak keturunan dan hidup makmur. Hingga pada masa Imperium Roma, mereka masih mampu menggalang kekuatan dan melakukan pemberontakan. Di masa kedua ini, Bani Israel kembali melakukan berbagai penyimpangan, seperti menghalalkan riba yang diharamkan dalam Taurat, juga menyiksa dan membunuh nabi dan rasul yang kembali lagi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
seperti membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih yang dijanjikan, bahkan berbuat makar untuk membunuhnya. Karena berbagai penyimpangan itu, Bani Israel kembali terusir dari tanah suci, dan tak seperti pengusiran pertama yang menyebabkan bangsa Yahudi terkonsentrasi di Babilonia. Pengusiran kedua ini membuat Bani Israel terpencar dalam diaspora. Pengusiran kedua ini terjadi ketika Titus, komandan tentara Romawi, menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Perang pertama antara Roma dan Yahudi. Pemberontakan bangsa Yahudi ini berakhir tragis bagi mereka, yang selanjutnya secara tak henti-henti mereka diperbudak, diasingkan, melarikan diri dari daratan ke daratan lain, kemudian melarikan diri ke daratan Eropa dan Spanyol. Sejarah dikonfirmasi oleh surat Al-Isra, nama lainnya adalah surat Bani Israel dari ayat 4-7. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka bila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti akan terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Singkatnya, mengenai Yahudi, setelah 2 pemberontakan besar pada abad pertama dan kedua Masehi, banyak budak Yahudi dibawa ke Roma. Namun komunitas lokal Yahudi yang sudah berada di Roma sebelumnya dengan cepat membeli dan membebaskan mereka, membuat komunitas Yahudi baru. Begitu pula di semenanjung Iberia, mereka hidup di sana karena periode-periode rumit, pengusiran dan lain sebagainya, hingga Muslim menguasai Iberia dan membentuk kesultanan di Cordoba. Mereka hidup nyaman dengan Muslim di sana. Yang kemudian mereka dipersekusi di Roma. Terjadi perpindahan lagi ke Eropa Utara dan Rusia. Mereka yang berada di Iberia sama dengan orang Muslim di sana diusir atau dipaksa masuk Katolik. Kembali lagi mereka tertatih-tatih, eksodus kemana-mana. Kebanyakan kemudian mereka menuju Turki, di mana Kesultanan Ottoman menjanjikan keamanan bagi mereka. Bangsa ini selalu diusir, membangun diaspora baru, diusir kembali, begitu seterusnya, hingga masa Nazi. Kemudian mereka kembali dipersekusi hingga diberikan oleh sekutu secuil wilayah di Kanaan, Palestina sekarang, yang kini mereka mencaplok hampir seluruh wilayah Palestina, tanah umat Muslim yang selalu memberi mereka tempat. Dari zaman Madinah, Cordoba hingga Turki Utsmani, air susu dibalas dengan air tuba. Begitulah ibarat kaum Yahudi ini. Penting diketahui bahwa bangsa Yahudi ketika masuk Islam, Katolik atau Kristen atau agama lain, maka status Yahudinya hilang. Maka ini penting karena mozaik kehidupan berusaha tidak rasis dan berusaha memberikan potongan-potongan sejarah seakurat mungkin. Hanya memang Yahudilah yang menempatkan mereka sebagai kaum rasis terasis di dunia. Hal inilah yang selalu melatar belakangi pengusiran terhadap mereka. Kembali ke Kanaan. Selanjutnya, Kanaan pada masa ini terbagi menjadi negara-negara seperti yang sudah kita paparkan di awal video, yang sebagian besar wilayahnya adalah Palestina. Begitulah kisah tanah Kanaan dan dinamikanya. Semoga sejarah dan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wa najah. Wallahu a'lamu bishawab. Tetap pantengin channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video kita. Keep calm and charming. Like and comment. Sampai jumpa di episode lain Mozaik Kehidupan.